Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kami membacakan kitab Fathul Qorib tentang masalah kurban. Faslun fi ahkamil udhiyati, fasal menjelaskan tentang hukum-hukum kurban. Hukum kurban itu bagaimana? Bidhammil hamzati fil asyari wa huwa ismun lima yudbahu minan na'ami yawma 'idin nahri wa ayyama tasyriki taqarruban ila Allah ta'ala. Al-udhiyah dengan dibaca hamzahnya, huruf hamzahnya, ini menurut pendapat yang lebih masyhur. Al-udhiyah dibaca hamzahnya, ini menurut pendapat yang lebih masyhur. Jadi kalau bicara masalah udhiyah, itu adalah membicarakan hewan kurban. Kenapa dinamakan hewan kurban atau udhiyah? Ismun lima yudbahu minan na'ami yaumat idit nahri wa ayyamat tasyriki taqarruban ilallahi ta'ala, yaitu nama hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Kurban dan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi tadi dinamakan hewan kurban itu adalah karena hewan ternak yang disembelih pada saat hari raya kurban. Jadi saya ulang lagi, kalau kita membicarakan masalah udhiyah, itu tentu membicarakan tentang masalah kurban. Hewan kurban itu apa? Hewan kurban adalah hewan ternak yang disembelih pada saat hari raya kurban. Kemudian ada hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi ada kesempatan lagi untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Karena apa? Jatuh tempo untuk melakukan atau melaksanakan penyembelihan hewan kurban yaitu 3 hari. Misalnya besok hari raya Idul Adha, jatuh tempo hari Jumat, maka hari Sabtu, Ahad, Senin masih diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Jadi kenapa tujuannya kita berkurban? Ya, kita harus tahu tujuan kita memotong hewan kurban itu apa. Tujuannya adalah taqarruban ilallahi ta'ala. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat kita harus betul-betul ditata. Tujuan kita memotong atau melaksanakan kurban, tujuannya adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal udhiyatu sunnatun mu'akkadatun ala kifayati. Sekarang membahas tentang masalah bagaimana hukum melaksanakan kurban. Hukum melaksanakan kurban itu apakah wajib atau sunnah atau yang bagaimana? Wal udhiyatu sunnatun mu'akkadatun ala kifayati. Udhiyah atau melaksanakan memotong hewan kurban itu adalah hukumnya sunnah kifayah muakkadah. Jadi saya ulang lagi, hukum melaksanakan hewan kurban atau memotong kurban itu adalah sunnah kifayah muakkadah. Fa in atabiha wahidun min ahlil baiti kafa an jami'ihim. Arti dari sunnah kifayah mu'akkadah itu bagaimana? Ketika salah satu dari penghuni rumah ada yang melaksanakannya sudah mencukupi dari yang lainnya. Jadi yang dinamakan sunnah kifayah mu'akkadah, salah satu dari penghuni rumah ada yang melakukan atau melaksanakan kurban, maka sudah cukup untuk mencukupi dari yang lainnya. Misalnya seorang suami, istri, anak
kemudian salah satu dari di antara mereka berkurban, maka ini sudah cukup menggugurkan dari sunnah kifayah muakkadah. Artinya sudah cukup untuk semuanya. Jadi hukum asal dari kurban itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang apabila dikerjakan dari salah satu dari mereka maka sudah cukup. Wala tajibu al-udhiyatu illa binadhrin. Udhiyah atau berkurban tidak bisa dikatakan wajib kecuali illa binadhrin, ya. Jadi berkurban itu tidak bisa dikatakan wajib kecuali ia bernazar, ya. Kalau ada orang bernazar berarti ya hukumnya wajib, bukan sunnah lagi, karena hukum dari kurban tersebut adalah sunnah. Bisa dikatakan wajib disebabkan karena orang itu bernazar. Contohnya nazar ya seperti halnya kalau anak saya naik kelas atau gajian saya cair, maka saya akan berkurban. Dalam waktu dekat hari raya Idul Adha atau berkurban, tiba-tiba apa yang diucapkan tadi kenyataan terjadi, maka ia harus untuk membeli hewan kurban, yaitu memotong hewan kurban. Karena apa? Ia bernazar. Bernazar dalam suatu kebaikan, maka ini hukumnya menjadi wajib, bukan menjadi sunnah lagi. Karena apa? Ia bernazar. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin alaikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kurban itu diperintahkan atas aku. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memotong hewan kurban untuk beliau sendiri. Wa laysa biwajibin alaikum, dan hewan kurban itu bukan wajib untuk kalian. Jadi perintah tersebut menunjukkan yang pertama adalah perintah berkurban itu adalah kewajiban bagi Rasulullah, kemudian yaitu kepada umatnya adalah sunnah. Yang bagaimana yaitu kalau misalnya orang itu mampu, ya harus membeli, sehingga ada hadis mengatakan man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabana musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki, ya, yang mampu maka tidak mau membeli hewan kurban, fala yaqrabana musallana, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Dari dua hadis tersebut, yang pertama adalah kewajiban perintah kurban kepada Rasulullah dan perintah sunnah kepada umatnya, dan bagi orang yang mampu maka harus wajib untuk membeli hewan kurban. Karena apa? Ada perintah tersebut, fala yudahi fala yaqrabana musallana. Kalau jika tidak mau membeli hewan kurban, fala yaqrabana musallana, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Jadi kalau orang mampu, tidak ada kaitannya yang lainnya, ia mampu untuk membeli hewan kurban, ia harus membeli. Jadi apa? Hukum dari kurban tersebut itu adalah sunnah dan bisa dikatakan wajib karena orang itu bernazar untuk menyembelih hewan kurban. Insyaallah mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.